Ada saat-saat ketika hidup tidak meminta kita melangkah lebih cepat, melainkan melangkah lebih dalam. Saat dunia di luar terasa riuh, namun di dalam justru muncul panggilan yang sunyi. Sunyi itu tidak datang untuk mengosongkan, melainkan untuk menuntun. Ia hadir tanpa suara, tanpa paksaan, mengajak kita berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Di keheningan itulah, arah mulai terasa, bukan sebagai peta yang jelas, tetapi sebagai rasa tenang yang berkata pelan, "Kau tidak perlu tahu semuanya sekarang." Kisah ini dimulai dari sunyi semacam itu, sunyi yang tidak meminta jawaban, hanya kehadiran. Pada awalnya ia mengira sunyi hanyalah kekosongan, ruang tanpa arah, jeda tanpa makna. Namun semakin lama ia tinggal di dalamnya, ia mulai merasakan sesuatu yang bergerak, bukan suara, melainkan kehadiran. Sunyi itu terasa hidup, ia menyentuh ingatan yang tidak lagi ia sebutkan namanya. Membuka lapisan-lapisan hati yang selama ini tertutup rapat, bukan dengan paksaan melainkan dengan kesabaran yang nyaris tidak terasa. Di tengah keheningan itu langkahnya menjadi lebih pelan. Ia berhenti, menuntut kepastian, berhenti bertanya kemana harus pergi. Dan justru di saat itulah arah mulai muncul. Bukan sebagai jawaban, tetapi sebagai rasa yang menenangkan. Ia menyadari bahwa sunyi tidak pernah datang untuk menguji keberaniannya, melainkan untuk melunakkan pertahanannya. Agar ia bisa mendengar kembali bisikan halus, yang selama ini tenggelam oleh ketakutan dan harapan yang berlebihan. Semakin ia menyerah pada hening, semakin ia merasa dituntun. Bukan oleh suara luar, tetapi oleh sesuatu yang telah lama tinggal di dalam dirinya. Dan di titik itu ia mengerti bahwa sunyi bukan tempat tersesat, melainkan jalan pulang yang paling jujur. Ia melangkah tanpa suara, seolah tanah di bawah kakinya telah belajar untuk ikut diam. Tidak ada tanda yang bisa ia sebut sebagai petunjuk, namun setiap langkah terasa tepat, bukan karena ia yakin, melainkan karena ia tidak lagi melawan arus yang membawanya. Di sekelilingnya ruang berubah perlahan, cahaya tidak lagi datang dari satu arah tetapi menyebar tipis di udara, seperti ingatan yang tidak ingin dilupakan, namun juga tidak ingin mengikat. Bayangan bergerak lembut, tidak menakutkan, hanya menemani. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari tanda yang jelas, suara yang tegas, jawaban yang bisa dipegang. Padahal bimbingan yang ia tunggu selalu hadir dalam bentuk yang paling halus. Sebuah rasa tenang di dada, sebuah kelegaan yang muncul tanpa alasan. Di tengah perjalanan itu ia berhenti, bukan karena ragu tetapi karena sunyi, meminta perhatian. Dalam jeda itu, ia merasakan kehadiran lain, bukan sosok yang bisa dilihat melainkan kesadaran yang membungkusnya, seperti tangan hangat yang diletakkan di punggung, mendorong tanpa memaksa. Ia mengingat hari-hari ketika ia merasa sendirian, ketika dunia terasa terlalu berat untuk dipahami. Kini ia mengerti. Bahkan pada saat-saat itu sunyi tetap berjalan bersamanya, meninggalkan jejak yang tidak terlihat, namun selalu mengarah pulang. Dengan hati yang lebih lunak ia melanjutkan langkah, tidak tergesa, tidak menuntut. Ia tahu kini bahwa ia tidak sedang mencari jalan, ia sedang dipandu oleh keheningan yang setia. Di suatu titik ia merasakan kehadiran itu lebih jelas, bukan sebagai bayangan yang mengagetkan, bukan pula sebagai suara yang memerintah. Kehadiran itu hadir seperti napas kedua, tenang, setia, dan tidak pernah menuntut perhatian. Ia tidak menoleh, ia tahu apapun yang menyertainya, tidak membutuhkan pengakuan. Sunyi selalu bekerja dengan cara itu, mendekat tanpa menguasai, menuntun tanpa menarik. Di ruang itu, langkahnya menjadi semakin ringan. Ia tidak lagi memikirkan tujuan, tidak lagi menghitung jarak. Setiap detik terasa cukup. Setiap tarikan napas terasa utuh, seolah ada bagian dari dirinya yang akhirnya berhenti berlari. Ia teringat betapa sering ia mencari kepastian di luar, pada kata orang lain, pada tanda yang terlalu jelas, pada janji yang terdengar meyakinkan. Namun kini ia memahami bimbingan sejati tidak pernah berisik. Ia muncul sebagai rasa yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sulit disangkal. Kehadiran itu tidak berkata apa-apa, namun ia mengerti pesannya, bahwa ia tidak perlu menjadi siapapun selain dirinya yang jujur. Bahwa ia tidak perlu tahu segalanya untuk melangkah. Cukup hadir, cukup mendengarkan.
Dan dalam kebersamaan tanpa nama itu, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Kepercayaan, bukan pada dunia, bukan pada masa depan, melainkan pada alur yang sedang membawanya. Ia tersenyum pelan. Sunyi ternyata bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah sahabat lama yang akhirnya ia izinkan berjalan di sampingnya. Ia berhenti bukan karena lelah, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya telah tiba. Tidak ada gerbang yang terbuka, tidak ada cahaya yang meledak. Hanya kesadaran sederhana yang jatuh perlahan, seperti embun di pagi hari. Sunyi di sekelilingnya terasa berbeda kini. Bukan lagi ruang kosong, melainkan ruang penuh. Penuh oleh kehadiran yang tidak membutuhkan bentuk, oleh makna yang tidak perlu dijelaskan. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencoba memahami sunyi dengan pikiran, padahal sunyi hanya bisa dipahami dengan penerimaan. Dalam keheningan itu, ia melihat ulang hidupnya, bukan sebagai rangkaian kesalahan atau keberhasilan, tetapi sebagai alur yang terus membawanya belajar. Setiap kehilangan, setiap penundaan, setiap kebingungan, ternyata adalah cara sunyi mengajarinya berjalan lebih pelan, lebih jujur. Ia mengerti kini bahwa sunyi tidak pernah datang untuk menjauhkan dirinya dari dunia, melainkan untuk mendekatkannya pada dirinya sendiri. Bimbingan yang ia cari bukan tentang kemana harus pergi, tetapi tentang bagaimana hadir di mana ia berada. Bagaimana bernapas tanpa tergesa, bagaimana mendengarkan tanpa ingin menguasai. Kesadaran itu tidak membuatnya merasa istimewa. Justru sebaliknya, ia merasa sederhana, ringan, dan cukup. Dan di sanalah arti itu menetap, bukan dalam kata-kata, bukan dalam jawaban, melainkan dalam ketenangan yang ia bawa di setiap langkah berikutnya. Ia tidak merasa telah sampai di suatu tempat, namun ada rasa pulang yang menetap di dadanya. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti mencari, bukan karena semua jawaban ditemukan, tetapi karena ia tak lagi membutuhkannya. Sunyi masih ada di sekelilingnya, namun kini sunyi itu tidak terasa asing. Ia berjalan bersamanya, di sela napas, di jeda langkah, di keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan lebih lembut. Ia menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar meminta kepastian. Hidup hanya meminta kehadiran, dan sunyi adalah cara paling jujur untuk hadir sepenuhnya. Tidak ada janji bahwa jalan ke depan akan selalu terang. Tidak ada jaminan bahwa keraguan tidak akan kembali. Namun kini ia tahu satu hal yang cukup, bahwa setiap kali ia berani diam dan mendengarkan, ia akan selalu dituntun. Bukan oleh suara besar, bukan oleh tanda yang memaksa, melainkan oleh rasa tenang yang muncul saat ia setia pada dirinya sendiri. Ia melangkah lagi, bukan dengan keyakinan yang keras, tetapi dengan kepercayaan yang lembut. Dan di sanalah sunyi yang membimbing tinggal selamanya, bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai cara berjalan. Di kedalaman yang tak bisa lagi diukur oleh jarak, ia berhenti menyebut dirinya sebagai pengelana. Tidak ada lagi aku yang berjalan menuju sesuatu. Yang ada hanyalah kesadaran yang hadir, mengalir tanpa nama, tanpa bentuk. Sunyi tidak lagi berada di sekelilingnya, sunyi kini berdiam di dalamnya. Di titik ini tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab, bahkan pencarian itu sendiri mulai larut. Seperti ombak yang akhirnya menyadari bahwa ia selalu bagian dari laut, ia pun merasakan hal yang sama. Bahwa selama ini ia tidak sedang menuju bimbingan, melainkan sedang mengingat. Ia mengingat bagaimana dulu ia takut pada keheningan. Takut jika diam berarti kosong. Takut jika tidak bergerak berarti tertinggal. Namun kini, keheningan justru menjadi ruang paling jujur. Tempat hidup bernafas tanpa topeng. Di sana ia melihat bahwa luka bukan sesuatu yang harus disembuhkan, melainkan dimengerti. Bahwa cahaya tidak datang untuk menghapus gelap, tetapi untuk duduk bersamanya. Dan bahwa arah tidak selalu berbentuk langkah, kadang ia hadir sebagai keberanian untuk tidak pergi kemana-mana. Tidak ada wahyu yang turun, tidak ada suara langit yang berbicara, hanya satu rasa yang tinggal dengan lembut. Cukup. Cukup menjadi cukup hadir, cukup hidup di detik ini. Dan dalam kecukupan itu sunyi tidak lagi membimbing. Ia melebur, ia menjadi napas. Ia menjadi cara memandang. Ia menjadi cara mencintai hidup tanpa menggenggamnya terlalu erat. Di sana, untuk pertama kalinya ia tidak merasa dituntun.
karena ia dan sunyi telah menjadi satu. Ketika ia akhirnya melangkah kembali ke dunia yang bergerak, sunyi tidak tertinggal di belakang. Ia ikut serta dalam cara ia bernapas lebih pelan, dalam caranya mendengar tanpa tergesa, dalam caranya memilih tanpa takut berlebihan. Tidak semua hari akan terasa ringan. Akan ada pagi yang kembali riuh, malam yang kembali penuh tanya, dan langkah yang kembali ragu. Namun kini ia tahu, sunyi selalu bisa ditemukan kembali. Bukan di tempat jauh, bukan di momen istimewa, melainkan di satu jeda kecil yang ia izinkan hadir. Sunyi mengajarinya bahwa hidup tidak perlu selalu dimengerti untuk bisa dijalani dengan utuh. Bahwa arah tidak selalu datang sebagai kepastian, melainkan sebagai rasa tenang yang muncul saat kita berhenti melawan arus batin. Ia tidak membawa pulang jawaban besar. Ia membawa sesuatu yang lebih sederhana, kehadiran. Kehadiran untuk merasakan apa yang ada, untuk menerima apa yang belum selesai, dan untuk mempercayai bahwa setiap langkah sedang dibentuk dengan caranya sendiri. Dan jika kamu yang mendengar kisah ini merasakan getaran yang sama, rasa ingin diam sejenak, rasa ingin bernapas lebih dalam, atau keinginan untuk tidak selalu kuat, maka izinkan dirimu berhenti sebentar. Tarik napas perlahan, biarkan hening menyentuhmu. Tidak untuk menjauh dari hidup, tetapi untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih lunak. Jika sunyi ini berbicara padamu, jangan buru-buru melewatinya. Simpan 1 menit hari ini untuk diam tanpa tujuan, tanpa mencari makna, tanpa memperbaiki apapun. Dan jika kamu ingin melangkah bersama lebih jauh, ikuti perjalanan ini. Dengarkan kisah-kisah sunyi berikutnya. Biarkan keheningan menjadi penuntun yang setia di antara terang dan gelap hidupmu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan ruang untuk benar-benar hadir